Di kota yang semua jalannya tercatat, ada satu bangunan yang menyimpan kesalahan kecil. Bukan bangunan terbengkalai, bukan pula tempat terlarang. Hanya sebuah apartemen biasa, dengan satu lantai yang tidak pernah ditulis di denah. Orang-orang yang naik ke sana tidak menghilang. Mereka tetap tinggal, dan malam ini seseorang baru saja tercatat sebagai penghuni. Ini adalah cerita dari pemuda bernama Okiyama yang sedang mencari penginapan di Tokyo, Jepang. Seperti apa ceritanya? Tonton sampai akhir video ini. Di kota besar Jepang, ada bangunan yang terlihat normal. Namun, tidak semua lantainya benar-benar ada. Akiyama, pekerja kontrak, menyewa apartemen murah dekat stasiun. Lantai 7. Menurut iklan, lift hanya menunjukkan lantai 1 sampai 6. Namun, pintu terbuka sendiri di antara 6 dan 8. Koridor itu ada. Panjang. Zuni. Dan tidak pernah disebut di denah gedung. Beberapa pintu terbuka. Di dalamnya, apartemen terlihat dihuni. Tapi tak ada suara kehidupan. Seorang pria berdiri di ujung lorong. Kami seharusnya pindah, katanya. Tapi lantai ini tidak mengizinkan. Akiyama menekan tombol lift. Tidak ada respons. Tangga darurat juga berakhir di lantai yang sama. Akiyama menemukan papan lama. Daftar penyewa. Semua nama dicoret. Nama terakhir belum dicoret. Itu namanya sendiri. Keesokan hari, apartemen itu tetap ada. Tapi di denah kota. Bangunan itu hanya memiliki 6 lantai. Beberapa tempat tidak menghilang. Mereka hanya menunggu penghuni berikutnya. Akiyama berjalan menyusuri lorong itu semakin dalam, dan setiap langkah terasa seperti mengulang langkah sebelumnya. Ia berhenti, menoleh ke belakang, dan mendapati lorong yang barusan ia lewati tampak identik, seolah disalin tanpa kesalahan. Lampu di atas kepalanya berdengung pelan, lalu satu persatu meredup, menyisakan cahaya pucat di kejauhan. Ia mencoba mengingat dengan pasti, apakah tadi ia berjalan lurus atau sempat berbelok, namun ingatannya terasa berlubang. Ketika ia menyentuh dinding, permukaannya dingin dan lembab, seakan gedung itu bernapas perlahan. Di salah satu pintu, terdengar suara air menetes, ritmis, seperti jam yang menghitung sesuatu. Akiyama menempelkan telinganya ke pintu itu, dan suara tetesan berhenti seketika. Sebagai gantinya, muncul suara napas pelan dari balik dinding, terlalu dekat untuk diabaikan. Ia mundur satu langkah, dan pintu itu bergetar halus, seolah ada yang menyadari kehadirannya. Lorong tiba-tiba terasa lebih sempit, bukan secara fisik, tetapi seperti udara di dalamnya diperas keluar. Akiyama mulai berjalan lebih cepat, namun jarak ke ujung lorong tidak pernah berkurang. Nomor pintu yang sebelumnya kosong kini muncul samar, lalu menghilang lagi ketika ia mencoba memfokuskan pandangan. Di lantai, ia melihat bekas seretan panjang, seperti koper yang diseret tanpa tujuan. Bekas itu berhenti tepat di depan pintu yang kini terbuka setengah. Di dalamnya, apartemen tampak ditinggalkan mendadak, dengan lampu masih menyala dan tirai setengah tertutup. Meja makan sudah tertata, namun piring-piringnya berdebu tebal, seolah waktu berhenti di sana. Di dinding, kalender menunjukkan bulan yang sama, bertahun-tahun lalu. Akiyama menyadari semua apartemen di lantai itu berhenti pada waktu yang berbeda, namun tidak pernah bergerak maju. Lampu lorong padam serentak, menyisakan satu cahaya merah darurat di ujung koridor. Akiyama mendengar bunyi klik berat, seperti gembok raksasa yang dikunci dari dalam gedung. Ketika ia berlari ke arah lift, panelnya kini menampilkan satu angka saja, 7.
Pintu lift terbuka perlahan. Namun bukan kabin yang terlihat, melainkan ruang gelap berlapis dinding beton mentah. Udara di dalamnya panas dan berbau besi, seperti ruang mesin tua. Dari balik kegelapan, terdengar suara pintu-pintu apartemen terbuka bersamaan. Akiyama berbalik. Semua pintu di lorong kini terbuka lebar. Dari setiap apartemen, bayangan penghuni berdiri diam, terlalu banyak untuk dihitung, terlalu dekat untuk dihindari. Mereka tidak melangkah maju. Lorong glayang bergerak, mini empit perlahan, memaksa Akiyama maju ke arah lift. Dinding menekan bahunya, napasnya memendek, dan lantai terasa berdenyut di bawah kaki. Ia berteriak, namun suaranya teredam, seperti diserap bangunan itu sendiri. Di dalam lift, angka 7 berkedip cepat, lalu berubah menjadi tulisan samar, penghuni. Tangan-tangan pucat muncul dari dinding lift, bukan untuk menariknya masuk, tapi untuk memastikan ia tidak mundur. Saat Akiyama terdorong ke dalam, pintu lift menutup dengan suara logam berat. Ketika lift berhenti, pintu terbuka ke lorong yang sama. Namun kini, ada satu pintu tambahan. Pintunya baru. Nomornya jelas. Sebelum ia bisa berteriak lagi, pintu itu terbuka dari dalam. Lampu di apartemen menyala hangat, terlalu normal, terlalu mengundang. Dan saat pintu menutup di belakangnya, lorong lantai 7 kembali sunyi. Keesokan paginya, petugas gedung mendapati lift berfungsi normal. 6 lantai, tidak lebih. Namun di laporan internal, satu catatan baru muncul. Lantai 7, kapasitas terpenuhi.